dikatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, yang pertama adalah apa? Setiap orang harus siap menuai. Amin. Setiap orang harus siap menuai. Ya, amin. Jadi pendeta, penginjil, guru, gembala, kita harus siap menuai. Amin. Dan juga murid-murid Yesus harus siap menuai. Ya. Amin. Amin. Artinya setiap orang percaya kita harus menuai. Saya tahu ini tugas utama daripada murid-murid Yesus. Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Amin. Jadi saudara, mari, saya tahu penuai-penuai ini adalah saudara. Penuai-penuai ini adalah setiap orang percaya. Amin. Kita dipercayakan untuk menuai jiwa-jiwa. Amin. Amin. Dan saudara, gue kasih dalam Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Menuai setiap orang di bumi, bagi everyone, ya. Setiap orang di mana-mana di muka bumi ini. Saudara, saya percaya bahwa ini waktunya. Ada di Indonesia sekarang ada namanya Alusia. Hamba-hamba Tuhan mereka berkumpul dan mereka dapatkan bahwa Indonesia akan memutus para misionaris, hamba-hamba Tuhan ke berbagai negara-negara yang ada di seluruh dunia ini. Dan memang Indonesia sudah memutus selama ini. Ada banyak orang-orang Indonesia yang sekarang ada di Amerika misalnya, ada juga di Eropa, di Australia, dan kami memotivasi mereka bahwa mereka ada di negara-negara itu bukan hanya untuk mendapatkan satu kehidupan yang lebih baik, tetapi mereka pun juga adalah sebagai misionaris yang harus memberitakan Injil di mana mereka berada. Amin. Saudara, saya tahu ini waktunya. Amin. Saudara-saudara yang ada di Bali, kemarin saya menyampaikan pesan Tuhan. Kemarin memang waktu ibadah di tempat ini, GBI Kuta, mereka pakai baju merah. Saya dari daerah NTT, Saya udah beberapa kali ke Sule. Saudara, tahun 65 apa yang terjadi, saudara? Ada tiba-tiba ada satu gereja kalau nggak salah gereja Gemit ya. Seperti ada api yang besar. Saya pernah dengar kesaksian dia. Ada api yang besar. Dan orang berkata, wah gereja kebakaran, bawa air. Ternyata gereja nggak kebakaran. Ternyata ada api di sana. Ada api yang besar. Dan sudah ada salah satu, ini dimulai dari salah seorang yang waktu itu dia punya jimat-jimatnya. Saudara, dia bawa ke gereja itu untuk dimusnahkan. Dan dari seorang ini, saya lupa namanya siapa. Dan akhirnya banyak orang yang waktu itu rame-rame mereka datang di gereja, mereka dijamah, mereka bertobat. Saya percaya saudara, hadirat Tuhan, kalau saudara banyak berdoa, oleh karena itu bangun menara doa di Pulau Bali. Amin. Unity, bangun menara doa. Dan saat ada hadirat Tuhan, maka saudara, orang datang mungkin untuk karena stres, depresi. Di Pulau Bali ini ada hadirat Tuhan, sehingga mereka dijamah, mereka diubahkan Tuhan. Mungkin datang dalam keadaan sakit, baik itu sakit secara fisik, sakit jiwanya, mereka pun juga akan disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Ada banyak mujizat di pulau ini. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya tahu ada banyak mujizat di pulau ini, saudara. Saya tahu orang datang ke sini mau belajar ilmu apa saja, tetapi yang pasti ada Roh Kudus sedang dicurahkan. Amin. Dalam masa Pentakosta ketika ini Roh Allah sedang dicurahkan di tempat ini. Amin. Api Pentakosta sedang dicurahkan. Yes. Amin. Amin. Api sedang dicurahkan. Api Pentakosta sedang dicurahkan. Amin. Oleh karena itu, mari kita semua, Tuhan mau supaya kita naik.
Yes. Level kita harus naik dari Amin. perkara duniawi kepada perkara surgawi, Amin. perkara-perkara ilahi. Dan itu di Haleluya. dalam PH itu begitu. Ada pewahyuan. Kita akan dibawa dalam urapan Allah yang lebih dahsyat lagi. Amin. Amin. Dalam Matius 28, 19-20, saya percaya ini semua sudah sangat-sangat kenal ayat ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Dan yang ketiga, saudara, saya percaya saudara sudah sering berkata amanat aku, saudara sudah sering mengkhotbahkan amanat aku, saudara gue kasih dalam Tuhan. Ini bukan hanya sekedar himbauan, tapi ini amanat atau perintah agung daripada Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Oleh karena itu, kalau dia sudah memberikan perintah amanat agung, semua murid-murid orang percaya harus melakukan. Amin. 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 Saudara kasih dalam Tuhan. Dan saya dapatkan satu hal yang luar biasa. Saya percaya selama ini kita sudah beritakan Injil, ya. Tapi saya dapatkan begini, saudara. The Great Commission is the greater breakthrough for great harvest. Jadi saudara, kita ini pegang otoritas dari pencipta langit dan bumi. Elohim, pencipta yang perkasa. Kalau dia berfirman, jadi. Amin. Oleh karena itu, kalau Tuhan berkata, Tuhan besar pasti terjadi. Amin. 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 Saudara, Creator, kita tahu yang kita sembah, kita hidup di dalamnya, dia adalah pencipta langit dan bumi ini, saudara. Yes. Amin. Amin. Saudara, memang kemarin saya mendengarkan, mengikuti waktu inaugurasi daripada Donald Trump tanggal 20 Januari yang lalu. Ya. Dan setelah itu, saudara, Donald Trump langsung tanda tangan yang disebut executive order. Dia beri perintah, pokoknya Amerika hanya mengakui laki-laki dan perempuan. Saudara, saya tahu ini luar biasa. Yes. Dan banyak perintah-perintah daripada executive order yang harus dilakukan. Saudara, gue kasih dalam Tuhan. Dan memang, apalagi Raja di atas segala raja sudah memberi perintah. Ya. Ya. Amanat yang agung. Jangan kita anggap ini program gereja. Bukan. Ya. Tapi ini kehendak pencipta langit dan bumi. Amin. Supaya setiap orang, everyone, dapat kesempatan untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Amin. Saya tahu ini penuaian itu, saudara. Ya. Yes. Oleh karena itu, jangan saudara ragu-ragu, jangan khawatir, saudara. Saya sudah menginjil melayani Tuhan sejak saya masih sweet 17. Sekarang saya sudah sweet 71. Sudah 54 tahun. Saudara, tapi saya rasakan kuasa Allah yang maha tinggi tidak akan dihentikan oleh apapun. Amin. 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 Saudara, waktu saya menginjil Lombok, kami mau dibunuh, saudara, di sana diberi makan racun dan lain sebagainya. Tapi ternyata saat kita melakukan, menyelesaikan amanat agung, beritakan Injil, kuasa ilahi itu yang menyertai kita. Amin. Amin. Waktu kita katakan sembuh, lepas. Waktu kami ada di Keva Menanu, saudara, ada orang gila yang datang. Ya. Pada waktu itu, wah, ini orang gila, ini ngapain dia datang? Waktu itu memang kami sedang membutuhkan bantuan karena biaya kami minjil itu 1 kali jalan. Tiket yang diberikan itu kadang-kadang hanya 1/4 jalan. Pikirnya, wah, ini ada orang datang ini, wah, bawa sesuatu. Ternyata orang gila yang datang. Tapi apa yang terjadi, saudara? Waktu itu kami belum diterima di daerah ini karena kami penginjil culun, penginjil cuma bawa surat jalan aja, saudara. Kami nggak dianggap di gereja-gereja yang ada di tempat itu. Iya.
Tapi apa yang terjadi kami tahu ada kuasa. Amin. Waktu ada orang gila yang datang, kami awalnya secara manusia mikir, ya bukannya pendeta yang datang mengundang kami ke rumahnya untuk kami khotbah di gerejanya, begitu sudah. Ternyata orang gila. Tapi apa yang terjadi? Tuhan bicara, doakan dia. Pada waktu kami doakan orang gila itu dijamah, disembuhkan Tuhan. Akhirnya seluruh kota rame-rame menangani. Amin. Saya percaya kalau itu terjadi di Pulau Bali, maka Bali akan penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Orang akan mencari Pak Dongan. Ya. Orang-orang akan mencari Pak siapa lagi di tempat ini? Namanya Pak James ya, yang saya tahu namanya. Oh, Pak James sipur rapi dipakai Tuhan. Orang gila disembuhkan dalam nama Yesus. Amin. Saya tahu itu pasti terjadi kembali di Pulau Bali. Amin. Ada mukjizat di Pulau Bali. Yes, Orang akan yes. melihat kuasa di dalam nama Yesus Ya. yang sanggup menyembuhkan orang gila, orang lumpuh, orang buta melihat dalam nama Yesus. Amin. Yang berkatakan amin. Amin. Saya tahu di waktunya setiap orang Ya. dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Ada kuasa, Amin. ada kuasa. Karena kita hidup hanya oleh karena Dia. Ya. Ya. Kita memberitakan Injil, kita melayani Tuhan, bukan dengan apa saudara, program-program yang ada, Ya. bukan dengan bantuan manusia, tetapi kita tahu kita punya sumber kekuatan. Amin. Allah yang maha besar dan mulia. Yes. Dia yang memberikan kekuatan bagi kita, Dia memampukan kita, dan saya percaya itu yang pasti terjadi. Amin.